Oke, teman-teman, pada hari ini kita akan memasang untuk alarm mobil ya, teman-teman. Nah, di sini saya beli untuk alarm mobilnya itu secara online, teman-teman. Ini ada merek Phoenix model P208. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke, kalau untuk pembelian itu ada di link deskripsi, teman-teman ya. Nah, tapi saya bukan penjual, saya juga membeli secara online, teman-teman. Oke, selanjutnya kita buka saja untuk isinya apa saja. Nah, untuk isinya, teman-teman, nah di sini ada tersedia remote ya, teman-teman. Ada remote-nya itu mereknya Phoenix. Nah, ini kalau kita coba, nah ini nyala, teman-teman ya. Ini berfungsi. Nah, ini ada remote, ada dua ya remote-nya. Nah, selanjutnya, teman-teman, tersedia juga di sini ada lampu kontrol LED ya, indikator sebagai indikatornya ini. Selanjutnya di sini juga ada kabel ya, ini ada kabel. Nah, ini untuk sambungan ke modulnya nanti ya, ada dua kabel. Selanjutnya di sini ada tersedia dari sirine ya, atau toanya. Nah, ini selanjutnya lagi ada modul. Nah, ini modul untuk alarmnya. Kemudian di bawah sini juga ada ini untuk buku petunjuk penginstalan, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Sini juga tersedia untuk perekat dari modulnya ini nanti ya. Kemudian di sini ada juga untuk perekat dari lampu LED-nya nanti. Nah, yang ini, teman-teman. Nah, itu untuk isinya, teman-teman. Sekarang kita lanjut untuk pemasangannya. Bagaimana untuk pemasangannya di mobil, teman-teman? Kita memerlukan test pen ya, 12 volt. Nah, misalnya seperti ini, teman-teman. Nah, tapi di sini saya tidak menggunakan test pen, saya menggunakan alat yang saya buat sendiri saja, yaitu menggunakan lampu rating ya. Ini bekas lampu rating sepeda motor ya, ini saya gunakan. Nah, seperti ini saya cabut dari fittingnya. Nah, ini untuk tes lampu, ini namanya tes lampu ya, teman-teman. Pengganti test pen 12 volt. Nah, ini untuk pengecek arus nanti ya. Nah, caranya tinggal teman-teman buat saja ya, seperti ini, atau menggunakan test pen yang sudah tersedia. Karena saya tidak ada membeli, saya membuat sendiri seperti ini ya. Ini yang satunya nanti arahnya ke negatif ujungnya ini. Nah, ini untuk negatif ya. Kemudian yang ini arah ke positifnya, jadi nanti lampunya bisa nyala. Nah, ini ya, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, yang perlu kita ketahui sebelum kita merakit untuk alarm mobilnya, yang pertama, teman-teman ya, di sini ada modul dari alarm mobilnya. Nah, kemudian di sini juga ada kabelnya, teman-teman. Nah, ada colokannya. Ini saya buka dulu. Nah, di sini ada dua kabel ya, seperti ini, teman-teman. Ada dua kabel. Kemudian ini tadi, ini untuk indikator LED-nya. Saya nanti tidak memasang ya dari indikatornya ini, karena ini biar tidak ada cahaya-cahaya seperti itu ya, teman-teman. Jadi ini nanti tidak apa-apa, tidak saya pasang. Boleh dipasang, boleh tidak, teman-teman. Yang ini. Nah, di sini, teman-teman, untuk pasangannya itu yang pertama itu di sini. Nanti yang banyak kabelnya ini nanti di sini memasangnya. Nah, di sini. Kemudian yang satunya ini nanti yang di tengah ini, teman-teman, ini untuk lampu LED-nya ini. Nah, di sini. Kemudian yang satunya ini di sini. Nah, yang satu ini tidak ada dikasih, teman-teman ya. Jadi yang ini kosong. Nah, ini, teman-teman. Oke, kita perlu mengenalkan untuk kabel-kabelnya dulu ya, arahnya kemana, dari mana dan kemana, teman-teman ya. Oke, ini saya lepas dulu.
Nah, itu nanti untuk pasangannya di situ. Oke, kita mulai teman-teman ya dari yang ini. Di sini ada kabel-kabel ya. Ini arah dan masuknya kemana. Kita sebenarnya bisa melihat dari sini teman-teman ya. Dari ada modulnya di sini teman-teman. Nah, di sini ada arah-arah kabel ya. Nah, di sini teman-teman. Jadi teman-teman ya, untuk arah kabelnya itu sebenarnya sudah ada di sini teman-teman. Ini ada warna kabelnya. Nah, ini kan ada main engine ya, main engine ini ya. Ini untuk modul alarmnya merek Phoenix tadi teman-teman ya. Nah, ini untuk lubangnya. Nah, di sini teman-teman ya, ada warna-warna kabelnya seperti ini. Nah, mungkin kita lihat dari yang ini dulu ya. Nah, ini di sini teman-teman bisa melihat ini ada warna kabel. Ini warna coklat. Nah, warna coklat ini arahnya itu ke lampu rating atau sein ya, sein kiri, sein kanan. Nah, ini boleh terbalik memasangnya sein kiri, sein kanan ya, tetapi tidak boleh digabung ya. Ini arah ke positif sein kiri, sein kanan mobil. Nah, ini untuk warna coklat teman-teman. Selanjutnya teman-teman, di sini ada lagi warna pink. Warna pink ini arahnya nanti ke sirine. Sirine itu yang tadi teman-teman ya. Nah, ini ada sirine. Nah, ini sirine ya. Ini yang warna pink ini nanti itu disambungkan ke bagian yang warna merah ini. Dari sirinenya ini atau toanya ini teman-teman ya. Nah, sudah 3 ini. Kemudian di sini ada lagi warna merah. Nah, warna merah ini ada sekring itu 15 ampere ya untuk pengamannya. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, ini 15 ampere. Nah, 15 ampere ini menuju ke baterai ya, baterai plus 12 volt. Ya, jadi positif aki 12 volt itu warna merah ini. Selanjutnya ini ada warna merah garis hitam atau merah strip hitam ya. Untuk merah strip hitam ini kalau kita lihat di sini ini ya merah, ini merah strip hitam itu tuh terang ini ke sini teman-teman ya, ke bagasi ya. Nah, karena mobil yang akan kita rangkai nanti itu tidak ada untuk sistem pembuka elektrik ya, tapi secara manual, secara kita buka secara manual. Jadi untuk yang warna merah ini tidak kita gunakan ya, merah garis hitam ini, karena secara manual. Ini untuk yang elektrik biasanya pakai remote, itu bisa gunakan pakai ini ya teman-teman ya, secara elektrik ada motornya. Jadi yang ini nanti tidak kita gunakan. Selanjutnya ini ada lagi warna hitam. Warna hitam ini ke negatif aki atau ke bodi kendaraan massa ya. Jadi negatif aki disambungkan ke bodi kendaraan, dan ini nanti masuk ke negatif aki atau kita pasangkan ke bodi kendaraan atau mobil ya. Nah, ini teman-teman. Selanjutnya teman-teman, di sini ada sisa ada 6 kabel ya teman-teman. Nah, ada 6 kabel. Ini nanti menuju ke central lock teman-teman ya. Ini kalau kita lihat dari sini keterangannya ini ada 6 kabel ya teman-teman. Nah, ini menuju ke central lock. Nah, central lock bisa teman-teman lihat. Nah, central lock kita itu di sini teman-teman. Nah, warnanya itu kita bisa menggunakan yang ada di sini ya. Biasanya kita bisa menggunakan yang pit 2. Ini kalau ini itu kita sudah ada modul ya, dari modul ya, modul untuk alarm. Nah, seperti itu. Bukan modul alarm, modul central lock teman-teman. Kalau yang ini sampai sama yang ini ya. Nah, karena di mobil yang akan kita sambung nanti itu tidak mempunyai modul central lock, tetapi dia mempunyai central lock bawaan ya. Jadi nanti saya mengambilnya itu dari yang ini teman-teman. Nah, dari yang ini nanti yang kita pakai. Kalau teman-teman mempunyai central lock, modul central lock itu
menggunakan yang ini teman-teman. Nanti bisa pit 2 plus negatif delatuk ini teman-teman. Nah, mungkin kalau yang ini saya jelaskan dulu. Yang paling penting itu kita tahu arah kabelnya teman-teman. Nah, misalnya seperti ini teman-teman. Ini berlaku jika kita mempunyai modul central lock ya, central lock tidak bawaan mobil, tetapi central lock yang kita baru pasang ya. Nah, itu kita menggunakan yang ini. Maka kita bisa menggunakan, kalau untuk yang warna oranye sama oranye strip hitam, ini oranye strip hitam ini dipotong teman-teman ya, dipotong artinya tidak kita pakai ya. Kemudian ada lagi kuning garis hitam. Nah, kuning sama kuning garis hitam ini ada kuning sama kuning garis hitam, ini menuju ke, ini kita gabung ya, nanti ini menuju ke negatif aki ya, nanti disambungkan ke sini atau sambungkan ke bodi kendaraan ya. Ini untuk gambarnya yang ini. Kemudian sisa yang putih ya, yang putih ini, putih sama putih garis hitam ya, ini menuju ke ini ya teman-teman, open sinyal dan close sinyal. Ini ke modul dari central lock ya. Nanti ada sisa kabel 2 yang warna putih dan warna coklat. Nah, itu biasanya disambungkan kedua ini. Nah, ini apabila kita memiliki modul yang dipasang di mobil ya. Nah, karena di sini nanti saya memasangnya itu sudah ada bawaan modul dari mobilnya ya, modul central locknya itu saya menggunakan yang ini nanti teman-teman. Nah, yang ini. Oke, teman-teman bisa mengikuti. Jika ada modul central lock yang baru dipasang itu berarti pakai yang ini ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau saya akan memakai yang ini. Yang paling penting kita tahu arah kabelnya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pemasangan di mobilnya. Sebentar teman-teman, selanjutnya teman-teman ya, di sini ada lagi kabel. Nah, ini kabel ini teman-teman ya. Yang mana ini kabel yang bawah ini teman-teman. Nih yang ini ya, ini yang merah ini adalah ke switch pintu mobil ya. Switch pintu mobil itu kalau pintu mobilnya itu main positif ya, jadi polaritasnya positif. Nah, tetapi jarang ada yang main positif tapi dia main negatif. Jadi yang ini tidak dipakai biasanya di mobil-mobil Asia teman-teman ya. Yang ini, yang merah ini. Nanti ini bisa kita potong saja. Kemudian yang ini biru ya, biru ini ke switch pintu mobil ya. Yang ini apabila kita buka pintu biasanya nyala untuk lampu door ya. Jadi yang ini itu arahnya ke situ. Kemudian kuning, yang kuning ini arahnya ke coil ya. Jadi ada namanya itu engine no power return ya, ini. Nah, tapi kita tidak memakai yang ini. Ini bisa kita potong juga teman-teman ya. Ya, tidak pakai yang ini. Ini arah ke coil ya, untuk keamanan juga sih. Jadi kita tidak memakai yang ini. Selanjutnya ini yang putih. Yang putih ini arahnya nanti ke ACC, aksesoris kunci kontak ya teman-teman. Jadi ini arah ke kunci kontak bagian ACC ya. Ini yang putih. Selanjutnya ini ada lagi warna oranye. Nah, yang warna oranye ini itu arah ke switch rem kaki. Jadi ketika kita injak rem kaki, nah nanti akan mendapatkan arus dari lampu rem ya. Nah, yang ini itu bisa menutup untuk central locknya. Nah, itu untuk arah-arahnya teman-teman. Kalau yang satu lagi teman-teman, yang ini, nah ini lampu ya, ini lampu yang ini. Nah, ini lampu LED-nya ini sebagai indikator saja teman-teman. Boleh dipasang, boleh tidak. Jika teman-teman ingin ada lampu yang kedip-kedip,
Nah, di dashboard itu bisa memakai ini. Nah, bisa juga tidak dipasang juga boleh. Oke, sekarang kita lanjut ke pemasangannya teman-teman. Sebagai informasi saja teman-teman ya, ini saya akan memasang untuk alarm mobil, yaitu di mobil Hyundai Getz ya teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk Hyundai Getz ini untuk central locknya itu secara manual. Ini bisa teman-teman ya. Nah, secara manual seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini bisa memakai kunci secara manual. Nah teman-teman ya, selanjutnya kita akan untuk memasang alarm mobilnya, kita perlu membuka untuk perkabelannya dulu teman-teman. Di sini saya membuka untuk ininya dulu teman-teman ya. Jadi saya buka dari penutup kabel-kabelnya ya teman-teman. Sebelah sama di sebelah. Ini masing-masing mobil teman-teman itu beda-beda teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman, kita bisa membuka untuk box sekring ya. Tetapi kalau yang ini masing-masing mobil beda teman-teman ya. Nah kemudian saya menggunakan kunci juga untuk membuka dari ada mur di sini teman-teman. Selanjutnya teman-teman, ini tinggal kita tarik pelan-pelan ya. Oke. Nah, ini saya buka untuk ininya. Yang perlu kita pakai dulu yang pertama yaitu teman-teman ya, untuk memasang kabelnya saya sudah menyiapkan dari peralatan ini tadi ya teman-teman. Untuk tes lampu ya, kalau teman-teman tidak mempunyai tes lampu seperti ini, teman-teman bisa menggunakan tes pen ya. Tes pen itu yang 12 volt. Ini untuk tes lampu ini 12 volt juga teman-teman. Yang pertama untuk ujungnya yang satu ini saya pasangkan ke bodi kendaraan. Cari saja yang ada baut ya teman-teman, baut atau apapun. Nah saya pakai di sini teman-teman. Nah di sini teman-teman ya. Jadi saya pasangkan di sini teman-teman. Ini untuk ujungnya yang satu teman-teman ya. Nah ini. Oke. Nah kemudian yang satunya ini yang positifnya untuk mencari arusnya teman-teman. Nah mungkin saya tes dulu teman-teman ya. Nah ini seperti ini teman-teman ya. Ini nyala. Nah kemudian teman-teman, seperti tadi, kalau ini sudah dipersiapkan, yang satunya disambungkan ke bodi mobil, yang satunya untuk kita ngecek arusnya teman-teman. Oke teman-teman ya, dari seperti kabel yang sudah saya jelaskan tadi. Nah ini teman-teman ya. Nah ini yang pertama kita akan memasang dari kabel yang warna merah ya. Nah, warna merahnya ini nanti saya kelupas di sini teman-teman ya, untuk penyambungan kabel. Nah, di sini warna merah ini kita sambungkan ke positif aki ya, positif aki 12 volt. Nah, tetapi kalau kita mengambil langsung dari aki di sana kan terlalu jauh. Jadi kita mengambil dari kunci kontak teman-teman ya, kunci kontak yang ini. Nah, ini dari kabel kunci kontak. Nah kita ambil dari kunci kontak ya. Nah untuk mengetesnya itu teman-teman gunakan tes lampu tadi teman-teman ya, atau tes pen. Nah ini seperti ini teman-teman. Cari saja posisi yang kunci kontak off ya, kunci kontak off. Cari yang nyala teman-teman dari dalam sini teman-teman. Nah di sini saya tidak susah ya, karena mencari sudah saya buka duluan karena pernah dibuka ini. Ini kunci tanpa kunci kontak on. Nah ini teman-teman ya, ini nyala langsung ya. Yang ini. Nah ini adalah yang langsung dari aki ya. Nah ini warna apa? Warna hijau ya. Masing-masing mobil itu berbeda teman-teman untuk warnanya teman-teman ya. Jadi tidak harus sama seperti ini. Jadi ini berbeda. Nah yang penting caranya teman-teman tahu ya. Di sini teman-teman tinggal colok saja yang mana yang kabel yang nyala ya. Nah teman-teman, kita perlu mengecek dari
kabel soket kunci kontak ya. Ada model soket seperti ini, ada yang model baut ya teman-teman ya. Karena ini model soket, kita harus mencari di belakangnya ini teman-teman. Jadi tinggal kita gunakan untuk tes lem tadi. Nah seperti ini kita colok di belakangnya teman-teman ya. Nah seperti ini kita colok, kita cari di belakang yang mana yang nyala teman-teman. Nah ini berarti, nah ini teman-teman ya, ini nyala, ini berarti ini warna hijau ya. Warna hijau ini adalah untuk yang dari aki teman-teman ya, dari 12 volt dari aki. Selanjutnya teman-teman, yang perlu kita cari lagi di bagian soket kunci kontak ini yaitu bagian ACC. Jadi kita putarkan untuk kunci ya, kunci ini ke arah ke ACC ya, ke ACC. Kita cari di bawah sini yang mana yang nyala teman-teman. Nah ini nyala ya teman-teman ya, ini arah kunci kontak ACC. Nah coba kalau seandainya kita matikan untuk kunci kontak, nah maka dia tidak nyala teman-teman ya. Kalau kita nyalakan kunci kontak ACC, ini pun nyala. Nah ini teman-teman. Nah jadi sudah dapat untuk kabelnya. Yang ini adalah dari positif aki, yang ini dari ACC teman-teman ya. Nah ini teman-teman, jadi dua ini nanti yang akan kita pakai. Selanjutnya teman-teman, jika kita sudah mengetahui untuk positif akinya, kabel positif akinya yang dikunci kontak, ini yang ini teman-teman ya, saya ambil. Sebenarnya teman-teman yang penting arus dari aki ya, 12 voltnya. Nah karena di sini yang mudah, saya mencari dari kabel kunci kontak. Nah ini tadi kabel yang ini tadi teman-teman. Jadi yang warna merahnya ini tadi kita sambungkan, yang ada sekringnya ini tadi teman-teman ya. Ini yang ada sekring ini tadi. Nah ini kita sambungkan ke sini teman-teman. Nah di sini untuk penyambungan. Jadi kita masukkan di sini satu-satu teman-teman ya di sini. Jadi kita pasangkan kabel yang warna merah tadi ke kabel positif akinya ini. Jika sudah teman-teman, kita pasangkan untuk isolasi ya. Kita pasangkan isolasi supaya aman. Gunakan isolasi yang bagus supaya aman. Oke, sudah kita isolasi ya teman-teman ya. Ini sudah kita sambung. Selanjutnya teman-teman, untuk yang warna hitam di sini ya, untuk yang warna hitam ini kabel menuju ke negatif. Negatif ini kita pasang di bodi mobil ya, dimana yang ada baut. Nah di sini saya pasang di sini teman-teman. Nah di sini teman-teman ya. Nah ini teman-teman, mungkin bisa melihat kabelnya yang ini. Nah ini saya pasang pakai baut ya di sini. Nah itu ya. Nah di sini. Jadi pakai baut teman-teman ya. Nah seperti itu. Itu untuk yang warna hitam teman-teman. Oke, jadi sudah dua kabel yang kita sambung, yaitu untuk yang warna merah ke positif aki ya, yang ada di bawah kabel kunci kontak tadi. Kemudian yang warna hitam ini arah ke bodi mobil ya, arah ke bodi mobil atau negatif aki, yang kita sambungkan memakai baut ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, nah di sini ada lagi warna, ini ada oranye ya, oranye sama oranye garis hitam. Nah ini tadi sesuai yang modul, karena mobil ini sudah ada untuk bawaan modul dari mobilnya ya, modul central locknya, maka saya memakai yang ini teman-teman ya, memakai yang ini. Nah jadi untuk yang oranye sama yang oranye garis hitam itu arahnya ke ground atau masa ya, ke masa mobil ya, ke negatif aki. Berarti ini saya kelupas teman-teman ya. Ini saya kelupas. Untuk kabelnya ini bisa saya gabung. Nah seperti ini ya teman-teman ya, saya gabung. Kemudian ini saya sambungkan juga ke sini teman-teman ya. Jadi sambungkan ke
masa mobil ya, jadi digabung saja sama yang ini. Nah, untuk supaya kuat itu seperti ini teman-teman ya, untuk penyambungan. Nah, seperti ini tinggal kita putar ke sini ya teman-teman ya, ini dikelupas. Nah, seperti ini, yang satunya arahnya ke sebelahnya. Nah, baru diputar teman-teman, jadi supaya tidak mudah lepas. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya tinggal kita isolasi. Kita isolasi teman-teman ya. Oke, sudah diisolasi teman-teman. Nah, jadi itu ya, untuk warna oranye sama oranye garis hitam pasangan ke ground, itu sesuai dari instalasi yang ini teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman, ada warna kuning ya, ini ada warna kuning dan kuning garis hitam. Ini arahnya ke ACC. Sebentar, bukan ACC ya Bu, ini 12 volt. Berarti kita sambungkan ke kabel 12 volt. Berarti yang warna kuning, yang kuning yang ini teman-teman, yang kuning yang ini sudah saya kelupas, kuning sama kuning garis hitam. Ini kita satukan. Nah, kemudian kita sambungkan ke, karena ini tadi sudah kita sambungkan ke 12 volt, berarti kita ngikut yang ini teman-teman. Saya pasangkan di sini, ini saya lepas ya. Saya pasangkan di sini. Oke, selanjutnya supaya aman kita lakban lagi ya, kita kasih isolasi. Oke, sudah ya teman-teman ya. Jadi untuk kabelnya yang bagian atas, yang kuning sama kuning garis hitam sudah kita sambungkan ke positif aki. Selanjutnya teman-teman, sesuai yang ini tadi juga, di sini ada sisa ini ya, sisa putih sama putih garis hitam. Ini menuju ke central lock teman-teman ya, menuju ke central lock. Ini putih sama putih garis hitam, ini menuju ke central lock. Jadi central lock itu saya jelaskan untuk videonya seperti ini ya teman-teman. Pada mobil ini untuk central locknya itu central lock bawaan ya, jadi beda karena dia nyatu di pintunya ini teman-teman. Untuk central locknya itu ada di pintunya, di dalam sini teman-teman. Nah, jadi untuk modul central locknya ada di dalam pintu ini. Nah, jadi kita ngambil untuk sinyal yang arah ke alarmnya itu, ke modul alarmnya itu mengambil dari motornya ini teman-teman. Nah, ini kabelnya ini sudah dibuat dari motornya ini. Nah, masuk ini kabelnya teman-teman ya, ini kabelnya. Nah, ini masuk ke sini teman-teman. Nah, ini terus di dalam sini teman-teman. Nah, ini masuk ke dalam sini. Nah, ini kabelnya. Nah, itu keluarnya ke sini teman-teman. Nah, jadi dari kabel motor central locknya yang ini tadi, itu diambil dua kabelnya, itu kan ada dua kabel. Nah, itu masuk ke sini. Nah, ini kita ambil. Nah, ini saya masukkan di sini ya. Ini sinyalnya ya, jadi sinyal untuk buka tutupnya itu
ada 2 kabel tadi dari central lock. Ini yang kita masukkan ke modul alarmnya sebagai sinyal nanti ya, sinyal untuk buka tutup remote-nya. Seperti itu teman-teman. Misalnya kalau kita coba untuk remote ya, jadi kalau kita buka untuk remote ya, ini seandainya kita tutup, nih kita tutup ya teman-teman ya. Nah ini kalau kita buka, nah itu teman-teman. Nah jadi kita ngambil sinyalnya itu dari sini teman-teman. Selanjutnya teman-teman, jika mobilnya itu sudah memakai central lock yang baru, itu kita mengambil sinyal yang arah ke modul alarmnya itu tidak dari sini teman-teman, tidak dari motor yang ini tadi, tetapi kita mengambilnya dari modul yang sudah tersedia di modul central lock. Jadi ada 2, jadi sinyal buka dan sinyal tutup teman-teman. Nah ini itu asal usul pengambilan untuk sinyal arah ke modul alarmnya yang ini teman-teman. Jadi untuk cara kerjanya itu seperti ini teman-teman ya, untuk yang bawaan central lock bawaan dari mobil, karena untuk modulnya itu sudah ada di dalam sini teman-teman ya, ini kabel central locknya. Nah jadi itu central untuk motor central locknya ini yang bergerak, contohnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita remote, ini remote ya teman-teman ya, tutup, nah kemudian kita buka, ini maka akan bergerak dari motornya ini. Nah ini yang akan mendorong ini nanti teman-teman. Nah kalau secara manual, ini kalau yang ini kita tarik ya, ini kalau kita tarik teman-teman, nah seperti ini tarik, kemudian kalau kita dorong, nah ini secara manualnya teman-teman. Nah selanjutnya teman-teman, kita pasang, kalau kita pasang ya yang ini yang ini kita pasang, ini coba lihat, perhatikan teman-teman. Nah ini kalau kita pasang, maka dia akan bergerak nanti teman-teman. Nah ini kita pasang ya teman-teman. Jadi ketika kita remote teman-teman seperti ini, kita remote ya, ini tutup, kemudian kalau kita buka, nah dia bergerak teman-teman. Jadi mendorong dari tuas manualnya ini teman-teman. Nah ini kalau kita seperti ini, kalau kita tutup, nah ketika kita seperti ini teman-teman, ini kita tutup, kemudian kita buka, nah ini bergerak. Itu sama teman-teman. Jadi untuk di sebelah sana itu pun juga akan tertutup apabila kita tutup dari sini ya. Nah itu cara kerjanya teman-teman. Oke. Nah jadi untuk kabel yang dari central lock tadi, yang ini ya, yang ini saya masukkan di sini teman-teman ya. Ini masukkan di sini lewat ini. Nah ke sini itu munculnya di sini teman-teman ya. Jadi 2 kabel itu tadi, itu apabila terbalik kita memasangnya, nanti ketika kita menggunakan remote ya, seharusnya ini tutup, dia bisa terbuka. Waktu kita buka dia bisa tertutup, berarti itu terbalik. Tinggal kita balik teman-teman untuk sambungannya ya, dari yang arah yang ini tadi tinggal kita balik ya. Itu kalau seandainya ketika kita kunci kontak pakai remote ini, itu terbalik fungsinya. Ketika kita tutup ternyata dia membuka, atau kita membuka dia menutup. Nah itu tinggal kita balik saja teman-teman ya. Nah itu penggunaan dari sinyal ya, sinyal dari central locknya, itu yang putih ini. Oke, sudah saya sambung teman-teman di bawah sini ya, melewati ini tadi ya, ini. Oke, selanjutnya teman-teman tinggal sisa ya. Ini ada untuk yang merah garis hitam. Ini tadi di modul merah garis hitam itu fungsinya itu teman-teman
di sini teman-teman ya, merah hitam ini tuh terang ini untuk bagasi ya, pintu bagasi. Jadi kita tidak menggunakan yang ini karena ini digunakan itu yang elektrik ya, elektrik. Jadi memakai motor. Kalau ini secara manual ya, pakai tuas, kita pakai tangan ya, karena ikut central lock dia terbukanya. Jadi kita tidak memakai ini, makanya ini diputus saja teman-teman ya. Jadi kita tidak memakai yang ini. Nah selanjutnya teman-teman, yang warna pink ini tadi, ini arahnya ke sirine ya, sirine. Nah sirine itu yang ini tadi teman-teman. Nah yang ini sirine ini masukkan ke bagian yang warna merahnya nanti. Yang ini masukkan ke negatif aki mobil ya, atau masa atau ground. Nah ini nanti, ini sambungannya ke sini. Ini nanti saja kita pasang yang ini. Oke, selanjutnya teman-teman, jika sudah, kemudian yang tinggal yang ini warna coklat. Nah warna coklat ini fungsinya itu arahnya ke lampu rating atau sein ya, ke sein. Kita harus mencari kabel. Nah karena di sini tuh sudah pernah dipasang ya, jadi itu ada di sini teman-teman ya. Untuk seinnya itu ada di sini. Nah untuk ngetesnya itu teman-teman, dari kabel yang ini kita menggunakan tes lam teman-teman. Tes lam tadi yang sudah kita buat menggunakan ini teman-teman. Jadi kita memilih, ini tidak apa-apa, boleh terbalik ya, boleh ke kiri, boleh ke kanan. Antara dua ini tidak masalah, yang penting tidak digabung. Jadi ada dua kabelnya di sini teman-teman. Nah ini contohnya teman-teman ya. Ini saya buka saja. Nah ini tuh kabelnya. Misalnya yang ini teman-teman. Jadi posisi kunci kontak on. Nah posisikan kunci kontak on ya, seperti ini. Nah kemudian kita buat rating kanan misalnya, rating kanan. Nah jadi rating nyala, kita cek ya teman-teman ya, apakah ini punya rating kanan atau rating kiri. Nah ini bukan, ini rating kiri berarti. Coba kita cek, kita buat rating kiri ya. Nah ini teman-teman, ini rating kiri. Nah cari saja kabel-kabel yang ada di sini. Nah ini akan memakan waktu untuk mencarinya teman-teman ya, di kabel di sini. Kemudian kita coba untuk yang sebelahnya ini adalah rating kanan teman-teman. Ini yang ini rating kanan. Ini yang ini rating kanan. Ya, kita sambung memakainya tadi. Nah, ini posisikan rating kanan, maka dia nyala. Kalau yang sebelahnya yang tadi ini rating kiri. Ya. Nah, ini rating kiri. Jadi, silahkan teman-teman cari menggunakan tes lam tadi untuk kabel ratingnya. Ini positifnya ya, positif rating kiri, positif rating kanan. Nah dua ini, sambung kabelnya masing-masing, boleh terbalik ya, tidak apa-apa. Nah jika sudah disambung, tinggal kita isolasi supaya aman. Oke, sudah teman-teman ya. Nah jadi sudah tersambung semua dari yang ini ya teman-teman ya, dari soket yang ini. Nah sekarang kita coba apakah berfungsi. Kita pasangkan di sini ya teman-teman ya. Nah di modulnya ini kita pasangkan. Nah seperti ini teman-teman, sudah kita pasangkan. Nah sekarang kita coba memakai remote teman-teman. Sekarang kita tutup, kita memakai remote yang tutup yang ini. Oke, berfungsi teman-teman. Coba kita lihat di sini teman-teman ya, jauh-jauh. Oke, ini teman-teman ya. Ini kalau kita buka, sekarang kita tutup. Ini pakai remote teman-teman ya. Ini pakai remote teman-teman. Nah, kita buka, kita tutup. Oke, sudah berfungsi teman-teman ya. Nah, ini untuk fungsi remote-nya.
Berarti untuk sambungan sudah benar. Nah, jika teman-teman mempunyai modul yang bukan bawaan dari mobilnya, teman-teman, untuk yang dua kabel yang warna ini tadi, ini bukan menggunakan yang ini tadi teman-teman ya, bukan yang ini, tetapi bisa memakai yang ini teman-teman. Yaitu kalau modulnya bukan bawaan dari mobil. Ya, jadi memakai yang ini. Nah, itu untuk pemasangan dari kabel-kabelnya ini. Selanjutnya teman-teman, dari sisanya itu ada lagi kabel tadi teman-teman ya. Nah, di sini ada kabel lagi, yang mana ada 5 kabel tadi. Sisanya yang ini, yang satu soket ya. Nah, satu soketnya ini ada 5 kabel. Nah, itu yang ini teman-teman, yang di bawah yang ini. Nah, ini ada merah, biru, kuning, putih, sama orange. Ya, yang merahnya ini arahnya ke side door switch. Ini positif ya, karena mobil-mobil zaman sekarang itu menggunakan main negatif ya. Jadi tidak memakai yang positif ini. Jadi positif ini tidak dipakai. Ini kita potong saja teman-teman. Kita memakai yang warna biru. Ya, warna biru ini biru ke side door switch ini ya, negatif. Yang ini positif, merah, yang biru ini negatif. Jadi pakai yang ini. Nah, jadi ini arah ke switch pintu. Switch pintu ya, itu yang mana sih teman-teman? Jadi switch pintu itu adalah kabel yang ini teman-teman. Yang ini teman-teman ya. Nah, jadi ketika kita tekan ini, ketika pintu nyentuh ini berarti lampu akan mati. Tapi apabila pintu terbuka, maka lampu akan nyala. Ya. Nah, seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, ini teman-teman ya, ketika set pintu tertutup maka mati, ketika pintu terbuka nyala. Nah, ini disambungkan ke situ teman-teman, kabel yang ini. Nah, di sini juga saya sudah mendapatkannya teman-teman ya. Itu menggunakan tes lamp tadi, itu diarahkan ke yang ini teman-teman. Nah, cara ngeceknya juga sama seperti tadi teman-teman, menggunakan tes lamp tadi. Ya, kita cari pakai seperti ini teman-teman ya, pakai tes lamp. Nah, ini kita anggap ini ya, ini saya dari sini, ini pakai yang ini tadi. Nah, ini ada lampunya ya. Nah, ini lampunya. Nah, ketika pintu ditutup ya, sebentar teman-teman, ini negatif. Oh, sorry. Jadi ini negatif ya teman-teman ya, negatif. Berarti kita harus pindah dulu untuk yang ini. Nah, untuk kabelnya yang ini dari tes lampnya ini ke arah positif teman-teman. Jadi positif aki ya. Dari positif aki kita cari positif aki ya. Saya ambil dari yang ini tadi teman-teman. Positif aki teman-teman ya. Nah, yang ini arahkan ke positif, yang ini kita cari negatif ya, karena negatif tadi yang ini. Ketika pintu mobil dibuka maka dia nyala teman-teman ya. Sebentar. Nah, ini ya teman-teman, posisikan ini ke positif ya, untuk ini ceknya. Ketika pintu mobil dibuka maka dia nyala. Ketika pintu mobil ditutup maka dia mati. Pintu mobil dibuka nyala, pintu mobil ditutup mati. Nah, ini ya, ini untuk kabelnya dari sini teman-teman. Nah, itu kita pasangkan ke sini. Jadi di kabel-kabel banyak ini kita harus melihat. Nah, untuk ngeceknya itu teman-teman bisa teman-teman buka di sini teman-teman. Nah, buka di sini ya, cek warna kabelnya apa, supaya kita mempermudah ngeceknya itu, karena dia kabelnya dari bawah sini teman-teman, dari sini ke sini ya, sampai ke sini teman-teman. Nah, jadi ngeceknya itu di sini teman-teman, bisa dicek di sini untuk mempermudah melihat kabelnya supaya tidak susah mencari. Jadi kita buka saja ini teman-teman. Nah, ini dibuka, kemudian yang ini kita buka di sini, di sebelah sini teman-teman. Nah, di sini ada kabel teman-teman. Nah, di sini
Nah, itu ada kabelnya warna hijau. Nah, jadi warna hijau itulah yang kita cek di sini tadi, teman-teman. Nah, di sini tadi. Ini warna hijau. Nah, itu untuk pengecekannya lebih mudah di situ. Selanjutnya, teman-teman, dari soket yang ini ada lagi warna kuning. Nah, warna kuning itu kalau kita lihat di modul ya, teman-teman. Nah, ini warna kuning itu arahnya ke engine no power return. Jadi kita tidak memakai ini. Ini untuk memutuskan pengapian di coil ya, teman-teman ya. Jadi di starter itu nggak mau. Nah, jadi kita tidak menggunakan yang ini. Jadi ini saya putus juga ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak memakai yang ini. Selanjutnya warna putih. Warna putih ini arahnya ke ACC. Jadi ACC kunci kontak ya. Jadi ACC kunci kontak. Karena ini tadi sudah dibuka, tinggal kita pasangkan ke ACC yang di bawah ini tadi, teman-teman ya. Ini warna ini, teman-teman. Warna biru. Teman-teman, cara pengecekannya seperti tadi. Nah, tinggal kita pasangkan ke sini, teman-teman. Jadi untuk yang warna putih sudah kita sambungkan ke itu ya, ke kunci kontak ACC. Nah, selanjutnya ini ada sisa lagi satu, yaitu warna orange. Orange ini arahnya ke switch pedal rem ya. Switch pedal rem, ketika kita nginjak rem, lampu rem menyala. Nah, itu arahnya ke sini, teman-teman. Jadi kita ambil itu di bawah atau di atas pedal rem ya, teman-teman. Ini ada pedal rem. Yang tengah di sini ada switchnya, teman-teman. Nah, switch pedal rem itu yang ini, teman-teman. Ini, yang ini. Jadi kita cek itu pakai itu juga ya. Pakai tes lamp tadi itu di sini, teman-teman. Nah, kita ambil di sini. Tapi ini sudah saya pasang, teman-teman. Nah, itu arahnya ke yang warna oranye tadi. Nah, itu ketika kita cek itu seperti ini, teman-teman. Nah, jadi kita cek pakai tes lamp tadi ya. Untuk yang warna oranye ini kita sambung ya, kita sambung warna oranye. Nah, jadi ketika kita nginjak pedal rem, ini nyala, teman-teman. Ini, teman-teman ya. Nah, kita injak pedal rem, ini nyala. Ini arahnya ke pedal rem. Nah, jadi sudah habis untuk ini ya, untuk penyambungan kabelnya. Tinggal kita pasang di modulnya semua. Oke, kita pasang. Nah, selanjutnya yang ini kita pasang juga. Bisa kita pasang juga untuk ini ya, untuk indikator lampu LED-nya pasang di sini. Tapi saya lebih senang tidak pakai ini ya. Jadi tidak usah pakai lampu ini, tapi ini untuk ngecek saja. Selanjutnya yang ini tadi kita pasang di sini, teman-teman. Nah, udah semua nyala ya, teman-teman ya. Nah, maka otomatis untuk ininya nyala. Oke, sekarang ini karena pintu terbuka ya. Sekarang saya matikan dulu. Nah, udah mati ya. Nah, sekarang kita coba cek, kita tutup ya. Kita tutup. Ini kita tutup. Ini kita buka. Ini kita tutup ya. Kita buka. Nah, ini sudah nyala ya, sudah berfungsi. Yang ini nutup, ini buka ya. Kalau yang ini nanti ada bunyi, ini tinggal kita pasangkan sirinenya. Oke, jadi teman-teman, untuk sirinenya ini atau toanya ini itu sebelumnya sudah ada ya di sana, teman-teman ya. Itu ada dua kabelnya. Kabelnya satu dipasangkan ke bodi, kemudian satunya itu kabelnya yang ini, teman-teman. Ini yang ini masuk ke dalam. Nah, itu sambungannya warna merah itu, teman-teman ya. Nah, itu. Jadi saya tidak menggunakan ini, saya menggunakan yang sudah tersedia yang lama ya.
jadi pakai yang lama. Nah, supaya tidak lama untuk memasangnya. Nah, itu saya masukkan di dalam sana untuk kabelnya. Nah, itu warna merah. Nah, ini kabel dari sirinenya tadi teman-teman ya. Dari kabel sirine ini kita sambungkan ke yang warna pink ini tadi. Nah, ini warna pink ya teman-teman. Dari sini. Nah, warna pink kita sambungkan teman-teman. Oke, jangan lupa dikasih isolasi supaya aman. Oke, sudah, untuk sirine sudah dipasang. Sekarang kita coba, kan udah dipasang semua ya. Nah, ini untuk lampu LED-nya. Lampu LED-nya ini bisa kita pasangkan di dashboard teman-teman ya. Nah, tapi saya tidak memasang yang ini. Nanti ini bisa dipasangkan di dashboard di atas sini. Nih, dari sini, nanti di sini bisa dipasang di sini, melewati ini kabelnya, masukkan ke dalam ya teman-teman. Nah, yang ini, tapi tidak pakai ini. Selanjutnya teman-teman, jika sudah kita tes dan berfungsi normal semua, selanjutnya kita harus merapikan dari kabel-kabelnya ini supaya tidak semerawut dan aman teman-teman. Jadi kita rapikan, bisa kita isolasi ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah teman-teman, tinggal teman-teman rapikan saja kabelnya menggunakan isolasi ya, seperti ini supaya tidak semerawut. Nah, ini juga sudah. Kemudian untuk ini ya, untuk modulnya ini bisa teman-teman pasangkan menggunakan ini tadi ya. Cari tempat yang aman untuk ditempel atau diikat di dalam, di bawah spedol-spedol seperti ini ya. Nah, nanti seperti ini. Kalau mau memakai lampu LED-nya ini silahkan direkatkan menggunakan perekatnya ini teman-teman ya. Ini untuk lampunya ini bisa masukkan jalur dari bawah sini, masukkan ke atas ke dashboard ya. Nah, jadi tinggal direkatkan. Tapi saya tidak menggunakan yang ini saya lepas saja teman-teman. Nah, yang ini. Nah, ini saya lepas saja, saya tidak menggunakan ini supaya tidak ada lampu-lampu ya. Kalau menurut saya ini kurang bagus kalau ada kelihatan lampu-lampu seperti ini. Ini bisa digunakan, bisa tidak teman-teman. Nah, ini tinggal teman-teman cari tempat untuk nempelnya atau mengikatnya. Nah, jika sudah, pasang kembali untuk penutup di sini teman-teman. Oke, sekarang teman-teman ya, untuk kabelnya dan koper ininya sudah kita rapikan, sudah kita pasang. Sekarang kita coba untuk remote-nya ini ya. Jadi ada dua untuk remote-nya. Nah, ini ada dua ya, semuanya. Satunya bisa digunakan, satunya bisa untuk cadangan teman-teman. Oke, sekarang kita mulai untuk coba kita tutup pintunya. Nah, ketika kita tutup pintu teman-teman ya, nah, seperti ini. Yang pertama kita coba untuk fungsinya dulu. Ini kita kunci ya, kunci pakai yang ini. Nah, ini itu mengunci teman-teman ya. Sebentar, saya lihat dulu. Nah, sekarang kita coba untuk membuka pakai yang ini. Nah, jadi bunyi dua kali ini membuka. Coba kita kunci. Nah, ini tidak bisa dibuka teman-teman ya. Sekarang kita buka pakai yang ini. Nah, ini bisa membuka. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, sekarang kita juga bisa mengunci itu memakai yang ini teman-teman. Yang ini, kalau yang ini tanpa suara. Nah, ini tanpa suara ya, jadi ini juga terkunci. Kemudian membukanya pakai yang ini. Nah, itu tanpa ada bunyi sirine. Kalau kita pakai yang ini ya, ini mengunci pakai sirine. Kita juga bisa memanggil untuk mobilnya itu memakai yang ini. Nah,
kita matikan. Nah, seperti ini. Kita membuka. Nah, ini terbuka teman-teman. Ya. Nah, ini bisa mengunci pakai yang ini juga. Ini tanpa suara. Oke, sekarang kita masuk, kita buka kayak yang ini, terbuka. Nah, ini teman-teman ya. Ketika pintu dibuka, maka kita ada peringatan yaitu bahwa pintu sedang terbuka. Nah, seperti ini. Itu selama 15 detik. Nah, kalau kita tutup, itu mati teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, kita nyalakan mobil teman-teman ya. Nah, ini artinya peringatan ya, 3 kali kita menutup pintu mobil, meninggalkan mobil ya, ada suara 3 kali. Sekarang kita nyalakan mobilnya ya. Ini posisi pintu tidak terkunci ya. Jadi kalau kita kunci kontak ACC 1 kali, kemudian kita kunci kontak on ya, kemudian kita nyalakan mobil teman-teman ya, kita nyalakan mobil. Selanjutnya teman-teman, pada saat mobil hidup ya, mobil hidup, kalau kita tekan rem teman-teman ya, kita injak rem, maka kunci ini akan tertutup teman-teman ya. Teman-teman lihat ini, kita injak rem di bawah ya. Nah, dia otomatis terkunci teman-teman. Itu kabel yang kita sambung ke rem tadi. Nah, jadi otomatis terkunci. Itu modul cerdasnya ya dari sistem kunci ini tadi. Nah, kemudian ketika kita matikan mobil ya, kita matikan mobil ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat. Nih, saya matikan untuk mobil. Kemudian kita matikan ke sini lagi, maka dia otomatis terbuka. Nah, ini. Kita cabut ya teman-teman ya. Ini sudah otomatis terbuka. Nah, itu modulnya sudah cerdas teman-teman ya. Selanjutnya kita tinggalkan mobil. Maka lampu dari rating kita itu nyala teman-teman. Nah, itu ada peringatan bahwa mobil sedang terbuka ya untuk pintunya. Kalau kita tutup, itu ada peringatan juga teman-teman ya. Nah, ada 3 kali bunyi. Nah, itu artinya kita diperingati supaya mengunci mobil. Jadi ketika kita kunci, itu akan berhenti. Kita kunci mobilnya teman-teman. Ini teman-teman ya. Jadi kita kunci. Sebentar teman-teman. Ini kita kunci ya. Nah, seperti ini. Kalau kita buka, jadi kalau ketika kita buka pintunya itu ratingnya akan nyala ya, ratingnya akan nyala teman-teman, karena peringatan pintu mobil sedang terbuka. Kalau kita tutup, itu mati. Sekarang kita tutup. Nah, begitu teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini video saya untuk memasang alarm mobil ya. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Jika ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video bermanfaat lainnya dari saya. Oke, sekian. Jika ada kata-kata yang kurang tepat dan saya menjelaskan, saya bukan suhunya, tetapi saya berbagi pengalaman. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih.